Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua saudara jemaat Tuhan, secara khusus yang tidak bisa bersama di gereja. Pada malam hari ini kita akan masuk di dalam PA restorasi, dan malam hari ini dengan topik yaitu Alkitab Perjanjian Allah. Jadi malam hari ini topik kita Alkitab Perjanjian Allah. Tapi sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini, baik yang ada di ruangan gereja ini kami boleh bersama-sama berkumpul dan sekali lagi mau belajar akan Alkitab. Tuhan memberkati. Begitu juga mungkin ada yang tergabung melalui Google Meet. Tuhan memberkati agar juga dapat mengikuti dengan jaringan yang baik. Dan malam hari ini kami boleh Tuhan cerahkan untuk dapat mengerti satu topik tentang Alkitab, itulah Perjanjian Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Maka Tuhan kami bersyukur, Tuhan memberkati waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih kita boleh bersama di dalam pelajaran hari ini dengan topik Alkitab Perjanjian Allah. Nah, jika ada di antara kita yang ingin bertanya nanti, bisa nanti melalui catatan ataupun bisa WA ke nomor daripada sekretariat daripada gereja ini, ya. Baik, mari kita mulai. Saudara, pertanyaan pertama bagi kita sebelum kita masuk di dalam topik ini adalah bagaimana orang Kristen memandang Alkitab, ya. Bagaimana orang Kristen memandang Alkitab? Karena sudut pandang Alkitab inilah yang akan membuat kita dapat memahami bagaimana kita dapat memandang Alkitab dengan baik. Ya, kalau kita memperhatikan, ada orang Kristen memandang Alkitab seperti kulkas. Ya, saya katakan seperti kulkas, ya. Karena kalau butuh baru dia buka, kalau lapar baru dia buka, kalau haus baru dia buka. Jadi kalau dia cari sesuatu baru dia buka. Jadi ada orang Kristen seperti itu, menganggap Alkitab seolah-olah seperti kulkas, ya. Jadi kalau ada kebutuhan baru dia mencari. Nah, orang Kristen seperti ini biasanya hanya mencari firman Tuhan ketika ada masalah-masalah dalam kehidupannya. Ya, ada kesulitan, udah gak ada jalan keluar, kepentok, tidak bisa lagi maju, baru dia mencari Alkitab, membaca Alkitab, mencari ayat-ayat yang cocok mungkin yang dapat dianggap sebagai jalan keluar dari masalah-masalah tersebut, ya. Tetapi ada juga orang Kristen memandang Alkitab itu seperti kotak obat. Ya, saya katakan seperti kotak obat. Kalau kotak obat itu, kalau kita sakit baru kita buka kotak obat itu, ya. Kalau ada luka baru kita cari. Kalau ada alergi baru kita cari kotak obat yang menyediakan obat-obatan untuk dapat kita gunakan. Nah, ini adalah model orang Kristen yang sifatnya kalau. Jadi Alkitab itu dibutuhkan kalau ada sesuatu. Bahkan ada orang Kristen juga memandang Alkitab itu seperti bola kristal, ya, untuk mengetahui, mencari tahu, ya. Kita tahu, ya, ada orang yang masih percaya dengan ahli nujum yang menggunakan bola kristal. Jadi Alkitab seolah-olah seperti itu. Kalau mau cari jodoh nggak ketemu, baru buka Alkitab, ya. Cari tahu masa depan akan terjadi apa, baru buka Alkitab, ya. Cari jawaban atas masalah-masalah dalam hidupnya, baru dia membuka Alkitab. Nah, orang Kristen ini sifatnya mau cari tahu
tahu jikalau sudah ada sesuatu yang dia tidak punya kepastian. Ya. Inilah kondisi-kondisi keadaan-keadaan daripada cara pandang terhadap Alkitab. Sehingga ada orang tidak bertekun dengan firman Tuhan, ya. Ada orang yang menaruh Alkitab di tempat khusus dan tidak pernah mau mempelajarinya. Nah, apakah ini yang diinginkan oleh Tuhan? Ya, mari kita memperhatikan. Sesungguhnya Alkitab itu adalah firman Allah yang tertulis, ya. Firman Allah yang tertulis tentang janji Allah. Ya. Jadi Alkitab itu firman Allah yang tertulis tentang janji Allah. Ya. Maka Bapak Ibu dan semua saudara, karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis tentang janji Allah, semestinya bukan nanti kita perlu baru kita buka. Bukan kalau kita sudah ada masalah baru kita buka. Bukan kalau ada luka dalam hati dan kehidupan kita baru kita buka. Tidak. Karena ada janji Allah, maka kita harus mencari dan menemukan janji Allah tersebut. Nah, sebelum lebih jauh, mari kita temukan dulu bahwa Alkitab itu adalah salah satu bagian dari dimensi-dimensi firman Tuhan. Ya. Alkitab itu adalah dimensi daripada firman. Yang pertama kita tahu bahwa dimensi firman itu ada firman Allah yang kekal. Nah, itu pertama. Firman Allah yang kekal. Yang kedua, firman Allah menjadi manusia. Itu juga firman. Yang ketiga, firman Allah yang tertulis. Nah, itulah Alkitab, ya. Dan yang ketiga, firman Allah yang berbicara dalam kehidupan kita. Ini 4 dimensi firman. Jadi Alkitab adalah salah satu daripada wujud dimensi firman yang harus kita mengerti. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, bahwa sesungguhnya firman adalah Allah. Yang tadi dimensi firman yang pertama, ya, firman Allah yang kekal. Sesungguhnya firman itu adalah Allah dan Allah itu kekal. Sama-sama kita tahu Kejadian 1 ayat 3 bunyinya demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 3. Kejadian Yohanes pasal 1 ayat 1 dituliskan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita bicara tentang firman Allah, maka dimensi pertama, sesungguhnya firman itu adalah Allah dan Allah adalah kekal, maka firman itu kekal. Ya, firman itu kekal. Nah, yang kedua, firman yang kekal itu yang keluar dari Allah itu telah menjadi manusia. Maka firman itu menjadi Yesus. Ya, jadi Yesus itu adalah firman Allah yang kekal. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi jelas di sini bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah firman Allah yang kekal. Ya, Yesus itu dia menjadi manusia, tetapi hakikatnya adalah firman Allah yang kekal, dan firman itu adalah Allah sendiri. Maka Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Nah, itu dimensi yang kedua daripada firman. Yang ketiga, firman Allah yang tertulis. Sesungguhnya firman itu telah tertulis, ya. Maka itulah Alkitab. Firman Allah yang tertulis itulah Alkitab. Kalau di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, apa maksudnya itu? Maksudnya semua yang daripada Allah yang ditulis itulah firman Allah. Dengan tujuan mengapa ditulis? Yang pertama tentu saja untuk mengajar, supaya hidup kita memahami kehendak Allah, menyatakan kesalahan supaya kita tahu bagaimana hidup benar, memperbaiki kelakuan supaya jalan hidup kita lurus, tidak bengkok, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dimensi yang ketiga, firman Allah itu telah tertulis, telah menjadi buku, menjadi kitab, dan kita sebut Alkitab. Ya, Alkitab memang bukan bahasa Indonesia. Ini unsur serapan dari bahasa asing. Ya, ini dari bahasa Arab, ya, Alkitab. Jadi kumpulan daripada tulisan-tulisan, kitab-kitab, buku-buku. Dan kita tahu Alkitab itu terdiri dari 27 kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sedikit berbeda dengan saudara yang lain yang sama-sama juga memegang Alkitab yang jumlahnya lebih banyak sedikit. Nah, itu kita nanti akan bahas di dalam pertemuan-pertemuan berikut. Mengapa? Karena kita tidak bisa berbicara iman Kristen tanpa kita berbicara terlebih dahulu tentang Alkitab. Dasar iman kita adalah dari Alkitab. Kita tidak bisa bicara tentang Allah di luar Alkitab. Kita tidak bisa bicara tentang Yesus di luar Alkitab. Tidak bisa bicara tentang Roh Kudus di luar Alkitab. Tidak boleh kita bicara tentang gereja di luar pengajaran Alkitab, dan seterusnya. Itu sebabnya dalam pertemuan ini kita mulai dulu dengan Alkitab, yaitu kitab tentang perjanjian Allah. Karena kita harus mengerti mengapa disebut perjanjian lama, mengapa disebut perjanjian baru. Nah, oke, kita lanjut dulu sedikit. Dimensi firman yang keempat tadi sudah dikatakan, firman Allah yang berbicara. Jadi bahwa firman itu juga berbicara kepada kita manusia. Orang membaca Alkitab dan dia mengatakan ayat ini berbicara kepada saya. Padahal itu tulisan huruf-huruf yang tertulis. Tetapi karena Alkitab itu adalah firman Allah yang tertulis, maka itu dapat berbicara bagi manusia walaupun kita hanya membaca. Itu sebabnya dimensi firman yang keempat adalah firman Allah yang berbicara. Biasa mungkin kita dengar orang bilang dia mendapat rema dari Tuhan. Artinya ada ayat Alkitab yang berbicara bagi kehidupannya. Maka kalau kita perhatikan misalnya Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 31 dikatakan Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Jadi ada suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada kita. Padahal Tuhan tidak berhadapan-hadapan dengan kita. Tuhan tidak menampakkan dirinya kepada kita, tapi dia bisa bersuara kepada kita melalui firman Allah yang tertulis. Itulah firman yang berbicara bagi kita. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab saudara yang bicara tentang suara Tuhan, rema, ataupun ayat yang akhirnya dipahami sebagai kehendak Tuhan. Zakaria pasal 6 ayat 15, Hagai 1 ayat 12, Yoel 3 ayat 16, Daniel 9 ayat 10, dan seterusnya. Begitu banyak. Nah, sekarang kita sudah memahami ya dasar yang pertama, yaitu Alkitab adalah firman Allah tentang perjanjian Allah dalam dimensi firman. Ada 4 dimensi firman, dan yang ketiga itulah Alkitab itu sendiri. Maka ketika kita membaca
membaca Alkitab, sesungguhnya kita berjumpa dengan firman yang kekal. Dan itu sebabnya dikatakan bahwa firman Allah tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kemudian penulis Alkitab juga mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Mengapa ada kesamaan? Sebab Yesus sendiri juga adalah firman yang menjadi manusia. Firman Allah yang kekal menjadi manusia, itulah Yesus. Maka ketika kita membaca Alkitab, sesungguhnya kita berjumpa dengan Yesus yang adalah firman yang kekal itu juga. Dan Yesus dapat berbicara kepada kita, walaupun dia di surga, dia tidak ada yang secara fisik, tapi firman itu dapat berbicara. Yesus dapat berbicara melalui firman yang tertulis Alkitab itu kepada kita. Itulah dimensi firman yang keempat. Maka sekarang kita menanjak kepada hal yang berikut, ya, tentang Alkitab itu firman Allah tentang perjanjian, ya. Itu sebabnya disebut perjanjian lama, itu sebabnya disebut perjanjian baru yang harus kita pahami. Maka semua saudara, baik yang terhubung di Google Meet maupun juga saudara yang ada di ruang gereja ini, kita sama-sama mengerti sekarang bahwa sesungguhnya ketika kita membaca Alkitab, kita menemukan perjanjian Allah untuk kita. Sayang sekali begitu banyak orang membaca Alkitab, dia merasa hampa, merasa kosong, dia tidak mendapatkan sesuatu karena dia memulai membaca Alkitab dengan prinsip Alkitab seperti kulkas. Kalau dia butuh sesuatu untuk dimakan, diminum, baru dia cari. Ada dengan prinsip seperti Alkitab itu kotak obat. Kalau ada masalah sakit penyakit, baru dia cari Alkitab. Ada juga memperlakukan Alkitab seperti seorang yang ingin mengetahui masa depan, yang pakai bola kristal atau ramalan, ingin tahu. Jadi Alkitab dibuka hanya untuk tahu tentang masa depan, jodohnya siapa, jalan keluar untuk satu masalah apa, baru dia cari Alkitab. Kalau sekarang kita mengerti Alkitab adalah kitab perjanjian Allah, maka sungguh saudara, kita akan mengetahui sekarang bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita berjumpa dengan Allah di dalam Yesus, dan di sana kita menemukan Allah punya janji untuk kehidupan kita. Ya, jadi itu pertama. Maka kita jadi bertanya, siapa yang berjanji? Mengapa dia berjanji? Apa isi perjanjian tersebut? Nah, untuk itu, Bapak Ibu dan semua saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita lihat yang pertama. Secara sederhana, Alkitab perjanjian Allah yang berjanji dengan manusia, ya. Jadi janji Allah dengan pribadi-pribadi yang mewakili manusia, tapi juga mewakili bangsa. Itu sebabnya kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan ada perjanjian. Itu sebabnya ada perjanjian lama. Itu sebabnya ada perjanjian baru. Mengapa ada dua perjanjian? Nanti kita akan sama-sama memperhatikan, menelitinya. Yang pasti, mengapa disebut perjanjian lama? Karena di sana Allah berjanji dengan bangsa Israel. Jadi, janji Allah kepada Israel bahwa mereka menjadi umat Allah, bangsa pilihan, dan melalui mereka lah maka keselamatan, kebenaran, janji Allah disebarluaskan ke seluruh dunia. Ya, tanda perjanjiannya apa? Sunat. Jadi bangsa Israel, Allah membuat perjanjian dengan mereka. Tandanya sunat. Itu sebabnya sejak Abraham, sunat itu sudah dimulai sebagai perjanjian antara Allah dengan umatnya. Allah berjanji. Sayangnya Israel dia ingkar janji. Allah tidak pernah lupa dengan janjinya. Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Tapi bangsa Israel dia gagal. Allah mau melalui mereka bangsa-bangsa lain datang menyembah Allah, tapi Israel tidak pergi memberitakan kasih Allah. Sebaliknya mereka
bangsa Israel, menganggap bangsa-bangsa lain patut dihukum, patut dibinasakan. Contohnya, misalnya siapa itu yang pergi ke Nineve? Bapak Ibu masih ingat? Nabi siapa? Yang dimakan oleh ikan? Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah gambaran daripada bangsa Israel yang gagal memenuhi perjanjian Allah. Allah berjanji dengan mereka agar mereka menjadi umat Allah, dan melalui mereka menjadi umat Allah, Allah mau mereka memberitakan itu kepada bangsa-bangsa lain. Sayang sekali mereka tidak lakukan itu. Bahkan Yunus sendiri luar biasa, dia menolak rencana kehendak Allah, melarikan diri. Tuhan suruh dia ke Nineve, dia naik kapal, dia mau menuju ke Tarsis, dia mau menuju ke tempat yang lain. Akhirnya dalam kedaulatan Allah, maka Yunus dibawa kembali oleh ikan yang besar, dimuntahkan di pantai setelah 3 hari, dan dia menuju ke Nineve. Jadi perjanjian Allah adalah perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Tetapi Yunus memperlihatkan bahwa bangsa Israel gagal melaksanakan janji Allah untuk seluruh dunia ini melalui mereka. Ya, itu sebabnya bangsa Israel disebut bangsa yang tegar tengkuk. Mereka selalu tidak mau mentaati Allah, dan Allah akhirnya harus mengubah rencananya, bukan karena Allah gagal, tapi manusia yang gagal. Maka muncullah perjanjian baru. Perjanjian baru adalah Allah berjanji dengan umat manusia, bukan lagi dengan bangsa Israel saja, tapi dengan semua orang. Tanda perjanjian ini adalah cawan anggur dan roti. Itu sebabnya sebelum Yesus pergi ke taman Taman Getsemani untuk mulai dihakimi, Tuhan Yesus membuat perjanjian itu. Muridnya dia kumpulkan dan dia katakan, inilah perjanjian. Cawan ini yang dipakai untuk mengucap syukur, yang menjadi perjanjian keselamatan. Maka kita merayakan melalui meja perjamuan kudus. Ya, roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah, air anggur yang melambangkan darah Kristus. Melaluinya perjanjian Allah tetapkan kita dapat diselamatkan. Maka disebut perjanjian yang baru, bukan menghilangkan perjanjian yang lama. Maka kita dalam perjanjian lama semua menjadi fondasi daripada perjanjian baru. Perjanjian baru tidak akan ada kalau tidak ada perjanjian lama. Itu sebabnya dari kitab Kejadian apa yang terjadi, bahwa Allah sudah menetapkan tujuan kekekalan. Nah, Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasihi, kita akhirnya menemukan di dalam Alkitab paling tidak ada 7 perjanjian yang ada dalam Alkitab. Itu sebabnya Alkitab disebut perjanjian Allah. Baik perjanjian lama yang tetap berlaku sampai sekarang, sebab itu menunjukkan sejarah, itu menunjukkan tentang bagaimana Allah memelihara umat Allah, bagaimana Allah setia, bagaimana Allah tidak mungkin ingkar janji, dan semua itu berlaku sampai hari ini. Ketika kita menjadi umat Allah melalui perjanjian yang baru, maka kita menemukan bahwa sesungguhnya Allah memberkati kita. Allah tidak mungkin ingkar janji. Allah pasti menepati janjinya. Allah menyelamatkan kita di dalam perjanjiannya. Maka di dalam Alkitab ada 7 perjanjian, ya. 4 di antaranya yaitu perjanjian dengan Abraham, perjanjian mengenai tanah, perjanjian ya Palestina, ya, tanah Kanaan, perjanjian khusus dengan Musa dan juga dengan Raja Daud, dibuat Allah dengan bangsa Israel tanpa syarat. Jadi tanpa syarat. Perjanjian dengan Abraham tanpa syarat. Engkau akan menjadi berkat, dan melaluimu seluruh bangsa-bangsa di dunia akan menjadi berkat. Jadi itu tanpa syarat. Abraham kita tahu ada banyak juga kegagalannya. Dia sudah punya istri, tapi kepada Firaun dia bilang apa? Ini adikku. Tapi Allah tidak pernah membatalkan rencana Allah itu, karena Allah sudah janji. Jadi
ada perjanjian tanpa syarat. Namun itu berarti terlepas dari ketaatan ataupun ketidaktaatan bangsa Israel, Allah tetap akan menggenapi janjinya kepada mereka. Contohnya, janji Allah terhadap wilayah daripada kerajaan Israel, bangsa Israel. Allah berjanji kepada mereka, Allah menggenapinya. Bayangkan saudara, setelah Israel menjadi bangsa yang ditawan ke Babel, mereka kembali ke tanah perjanjian. Tapi sesudah itu, kita tahu bersama, setelah Jenderal Titus datang ke Yerusalem, ya, dan terjadilah bait Allah itu diporak-porandakan, bangsa Israel sesudah itu terserah ke seluruh dunia. Tetapi Allah tidak pernah janji, tidak pernah lupa janjinya. Akhirnya bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, kita sebut sekarang tanah Palestina, ya. Dan akhirnya keturunan demi keturunan kembali. Allah tidak pernah lupa janji. Walaupun 2000 tahun mereka terbuang, tapi Allah tidak pernah lupa janji. Allah melaksanakan janjinya tanpa syarat. Apakah Israel menerima Allah Mesias di dalam Tuhan Yesus? Sampai hari ini tidak. Tetapi janjinya bagi umat Israel Dia laksanakan. Jadi tanpa syarat, ya. Salah satu perjanjian, yaitu perjanjian dengan Musa, adalah perjanjian bersyarat. Jadi ada perjanjian yang juga punya syarat. Berarti perjanjian ini akan mendatangkan berkat atau kutuk tergantung kepada ketaatan ataupun ketidaktaatan bangsa Israel. Musa sebelum dia berpisah dengan bangsa Israel, dia menyampaikan tentang kutuk dan berkat. Jika bangsa Israel mentaati segala firman yang dia sampaikan, firman Allah maksudnya, maka bangsa Israel akan diberkati. Tetapi kalau mereka tidak melakukan, maka kutuk yang akan datang. Jadi ada perjanjian yang sifatnya bersyarat. Nah, 3 perjanjian lainnya, yaitu dengan Adam, dengan Nuh, dan juga perjanjian baru yang Yesus buat dengan seluruh umat manusia, dibuat Allah dengan umat manusia secara umum, ya, tidak terbatas hanya menyangkut bangsa Israel. Nah, sekarang kita lihat ke-7 perjanjian itu apa saja. Tadi saya sudah kemukakan bahwa ada perjanjian yang bersyarat, ada perjanjian tanpa syarat. Saya sudah jelaskan misalnya perjanjian tentang tanah untuk bangsa Israel itu tanpa syarat, ya. Mereka mentaati Tuhan atau tidak mentaati Tuhan, tanah itu Tuhan berikan untuk mereka. Maka kalau kita lihat tentang peta politik dunia, apapun yang terjadi, maka pasti Israel akan tetap mendiami tanah Kanaan. Kalau kita melihat kondisi saat ini tentang geopolitik dunia yang memanas, ya, kalau kita mengikuti sesudah tokoh Hamas, ya, mati dicurigai oleh Mossad dan sebagainya, ya, kita tidak bahas tentang teknisnya. Tetapi yang kita perhatikan adalah Allah sudah janji memberikan tanah itu kepada umat Israel. Hari ini tanah itu sudah menjadi milik umat Israel, walaupun banyak tantangan. Dan belum semuanya. Kita tahu Tuhan berikan itu, tanah itu dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai selatan, Tuhan sudah tetapkan batas-batasnya. Sampai hari ini katakanlah tepi barat itu belum dikuasai oleh Israel. Artinya pasti akan mereka kuasai, karena itu janji Allah. Janji Allah adalah ya dan amin dan tidak mungkin gagal, ya. Jadi seperti itu. Bagaimana kita lihat perjanjian Allah yang pertama itulah perjanjian dengan Adam. Maka kita bisa memahami ada 2 bagian, yaitu perjanjian di Taman Eden sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, dan perjanjian dengan Adam, yaitu perjanjian kasih karunia sesudah Adam jatuh dalam dosa, seperti yang dinyatakan dalam Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Sementara perjanjian Taman Eden dinyatakan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30, pasal 2 ayat 14 sampai 17. 2 perjanjian ini berbeda, tapi disebut
perjanjian dengan Adam. Perjanjian pertama, Allah memberi kuasa kepada manusia, yaitu kepada Adam sebagai manusia pertama, untuk berkuasa atas segala ciptaan Allah. Itu sebabnya semestinya kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, maka kuasa atas semua ciptaan Allah adalah pada diri manusia. Tapi sayang sekali manusia berdosa, Adam Hawa berdosa, iblis mendapat kesempatan, dia mengambil kuasa itu. Itu sebabnya kita pun akhirnya karena berdosa kita menjadi anak buahnya iblis. Ya. Hanya oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus datang, dia membebaskan kita dari kuasa iblis. Maka siapa yang di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Maka kita punya kuasa mengalahkan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Namun ada begitu banyak orang terikat dengan kuasa iblis, sebab kuasa yang diberikan kepada Adam sudah dipegang oleh iblis, dan manusia di luar Yesus pasti dikuasai oleh iblis. Ya, terikat dengan berbagai-bagai keadaan, terikat dengan berbagai-bagai situasi di mana iblis menjadi bapaknya. Nah, perjanjian di Taman Eden memberikan manusia tanggung jawab atas ciptaan lainnya. Ya, termasuk juga Allah melarang untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu sebabnya perjanjian ini juga berisi tentang kutuk atas umat manusia karena dosa Adam dan Hawa, sekaligus tentang jalan keluar dari pelanggaran tersebut. Jadi mulai saat itu ada perjanjian Allah bahwa nanti keturunan perempuan yang akan menyelamatkan manusia berdosa. Nah, itu perjanjian pertama. Maka bukalah Alkitab, bacalah, kita temukan janji Allah, dan janji Allah ini membuat kita percaya Allah tidak mungkin ingkar janji. Sebab zaman berubah, waktu berubah, tapi ternyata Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian ada 6 perjanjian yang lainnya. Perjanjian dengan Nuh, Kejadian pasal 9. Allah tidak akan lagi membinasakan dunia ini dengan air bah. Sampai hari ini kita lihat, sesungguhnya janji Allah itu tetap dia pegang. Itu sebabnya setiap kali ada hujan akan ada pelangi mengingatkan kita janji Allah. Tidak ada lagi Allah membinasakan dunia ini dengan air bah seperti zaman Nuh. Tapi ada orang bertanya, ada tuh terjadi banjir bandang. Nah, itu bukan dari Allah, itu dosa manusia, itu kegagalan kita. Ciptaan yang Allah ciptakan begitu baik, kita rusakkan, maka ekosistem terganggu, ketidakstabilan terjadi. Hujan yang mestinya airnya diserap oleh bumi tidak diserap oleh karena tidak lagi ada pohon, ya, bukit-bukit gundul, ya, kemudian juga pinggir-pinggir sungai semakin dangkal, semakin kecil dan dangkal. Maka ketika air dalam jumlah besar masuk, terjadilah limpahan yang luar biasa, banjir, dan banjir itu menyebabkan kerusakan bahkan sampai kematian bagi manusia. Itu bukan dari Allah, itu kesalahan kita manusia. Nah, jadi itu perjanjian dengan Nuh. Kemudian ada perjanjian dengan Abraham. Allah mengatakan kepada Abraham bahwa melaluinya, ya, dia diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan firman Allah katakan, melalui itu kita juga adalah keturunan Abraham di dalam Tuhan Yesus, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang, bagi dunia ini. Maka saya dan saudara yang di dalam Kristus, kita juga dikatakan terpisah dengan perjanjian Allah dengan Abraham. Kita jadi berkat, ya. Maka ada bagian firman Allah, kamulah bangsa terpilih, ini merujuk kepada Abraham. Imamat yang rajani, ini merujuk kepada karya Kristus. Umat Allah yang kudus, ini merujuk kepada hidup baru kita oleh karena apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Kita dikuduskan. Kita tidak lagi disebut orang berdosa, tapi kita disebut sebagai umat Allah yang telah ditebus dan dikuduskan. Ya, maka
kita menjadi bagian daripada berkat Allah dalam perjanjian dengan Abraham. Kemudian ada perjanjian Allah untuk tanah Kanaan bagi bangsa Israel. Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 10. Itulah sebabnya saudara, memang Israel berkata teguh, memang Israel mereka kadang-kala Allah katakan tidak mau hidup dengan kebenaran daripada Allah. Mereka menolak Mesias, tapi ingat, perjanjian Allah pasti terjadi. Itu sebabnya perjanjian yang ketiga, perjanjian tentang hak bangsa Israel atas tanah perjanjian. Allah sudah buktikan di tahun 1947 Israel menjadi kembali satu negara dan mereka mendasarkan kepada prinsip-prinsip kerajaan Daud, kerajaan Mesias, sehingga mereka punya simbol atau lambang negara dalam bentuk bendera itu adalah bintang Daud, dan ada garis atas, garis bawah menunjukkan tanda perjanjian Allah bahwa mereka Tuhan berikan tanah perjanjian dari batas sungai Nil sampai ke batas sungai Efrat. Ya, belum sampai sekarang, tapi satu saat perjanjian Allah digenapi. Kemudian ada perjanjian Allah dengan Musa, ya. Perjanjian Allah dengan Musa, Ulangan pasal 11, ya. Di sana Allah berjanji kepada Musa, ya, dan perjanjian itu dikerjakan. Kemudian ada perjanjian dengan Daud, 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 16, bahwa kerajaan yang Allah janjikan kepada Daud itu turun temurun. Maka Yesus dikatakan dia adalah keturunan Daud, kerajaannya kekal, tidak berakhir. Dan perjanjian itu dimulai dengan Daud. Dan terakhir perjanjian yang baru itu mulai Allah sampaikan, membuatkan dalam kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, bahwa satu waktu perjanjian yang sudah semuanya akan digenapi dalam satu perjanjian yang baru. Allah tidak hanya berjanji dengan satu pribadi atau dengan satu bangsa, tapi Allah mengikat perjanjiannya dengan seluruh umat manusia yang ada, yang akan ada, dan yang akan datang. Ya, bahwa di dalam salib Yesus perjanjian Allah itu akan digenapi. Siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Maka berakhir kepada Lukas 22 ayat 17 sampai 20. Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Kita sebut itu perjamuan kudus, menerima roti, menerima anggur. Itulah perjanjian Allah dengan manusia, bahwa di dalam Kristus siapa yang menerima tubuhnya, yang menerima darahnya, yang mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang menyadari tanpa Yesus maka kita pasti binasa, Allah berjanji kita diselamatkan. Dan perjanjian itu bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk satu kelompok, tapi untuk siapa saja, umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah sekarang Bapak Ibu, Alkitab firman Allah yang tertulis. Ketika kita membacanya, kita berjumpa dengan firman yang kekal, tetapi juga berjumpa dengan kebenaran dan pengajaran Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Dan ketika Alkitab yang adalah firman yang tertulis berbicara khusus kepada kita, itulah rema bagi kita, firman yang berkata-kata. Jadi Alkitab adalah janji Allah untuk menyelamatkan dan memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya sudah mempresentasikan, menyampaikan topik pertama tentang Alkitab. Maka kita mempunyai fondasi atau dasar untuk belajar lebih mendalam tentang Alkitab. Sebab kita sudah lihat, sesungguhnya kita belajar Alkitab untuk mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Kita membaca Alkitab untuk memahami pribadi Tuhan Yesus. Kita membaca Alkitab untuk menemukan sesungguhnya firman Allah itu kekal dan firman itu adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan jika ada pertanyaan di antara saudara, boleh nanti saudara menuliskan
mengirimkan melalui WA sehingga dapat dijawab pertanyaan tersebut langsung kepada saudara, dan saudara bisa terus bertanya sebagaimana yang saudara pikirkan melalui nomor WA yang sudah saudara terima dalam link Google Meet ini. Saudara boleh bertanya ke nomor WA tersebut. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami boleh bersama di dalam belajar pendalaman Alkitab, dan mulai dengan Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis, firman Allah sebagai perjanjian. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkatilah semua kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara yang telah mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Sampai berjumpa hari Kamis minggu yang akan datang dalam PA berikutnya. Terima kasih.